Hai, balik lagi di channel aku. Kali ini aku akan membahas alur drama Crash Course in Romance. Drama ini dibintangi oleh Jung Kyung Ho sebagai Choi Chi-yo dan Jeon Do Yeon sebagai Nam Heng Son. Genre dari drama ini yaitu komedi romantis. Inilah alur drama Crash Course in Romance episode 1. Drama ini diawali dengan jalanan kota Seoul yang mengalami kemacetan. Hal ini dikarenakan oleh para orang tua yang menjemput anaknya yang kursus di salah satu bimbingan belajar terbaik di Korea. Kemudian scene berganti, di mana orang-orang sedang mengantre di sebuah akademi atau tempat bimbingan belajar terkenal di Gangnam. Ini mereka lakukan untuk mendapatkan kursi di kelas guru paling terkenal. Di antara mereka, ada orang tua siswa dan ada pekerja sambilan yang memang dibayar untuk itu. Selanjutnya diperlihatkan kesibukan orang-orang di pagi hari, siswa yang pergi sekolah, orang-orang yang pergi bekerja, dan kesibukan lainnya. Lalu ada seorang wanita yang mengendarai sepeda motor. Dia adalah Nam Heng Son, mantan atlet nasional Korea. Dia memasuki sebuah akademi. Dia hampir menabrak seseorang. Alhasil dialah yang jatuh dari sepeda motornya. Tidak sampai di situ, Nam Heng Son juga ditimpa oleh poster besar yang terpajang di sana. Tempat itu merupakan akademi terkenal di Gangnam. Di sepanjang jalan dipenuhi poster guru paling terkenal di akademi itu. Wanita yang bernama Nam Heng Son itu sedang membuat kimchi bersama temannya. Dia menceritakan kejadian yang dia alami. Dia menyalahkan orang-orang yang mengantre di akademi itu. Dia heran kenapa orang-orang sampai mengantre sepanjang itu. Bahkan untuk masuk ke kelas guru bintang harus mengantre dari jam 2 pagi. Temannya yang tidak paham tentu saja bertanya maksudnya. Haesung menjelaskan jika guru bintang itu adalah guru paling populer di tiap mata pelajaran. Selanjutnya seorang pria berjas hitam masuk ke sebuah ruangan dengan memegang payung. Dia adalah Choi Chi-yo, guru matematika di Akademi Pride. Dia berkelahi dengan beberapa orang di sana. Ternyata, mereka sedang mengambil video untuk kepentingan akademi. Sang sutradara mengajak Chio membuat video tersebut dalam versi menari. Jadilah mereka mengambil video kedua dalam versi menari. Haha, ada-ada saja. Chio hendak pergi bersama asistennya. Namun sutradara meminta mengulangi lagi adegan terakhir hanya 10 menit saja. Chiol dengan angkuhnya mengatakan jika dia adalah pria 1 miliar won. Jika dihitung-hitung, gajinya 10 menit itu 17 juta won. Dia tidak mau lembur jika tidak dibayar, karena syutingnya 3 jam sudah selesai. Sambil berjalan ke parkiran mobilnya, Chiol dan asistennya membahas materi matematika yang akan diajarkan nanti. Sang asisten meyakinkan bahwa para siswa akan menyimak materi tersebut dengan baik. Di mobil, Chiol masih membaca materi itu. Dia menanyakan ke asistennya kapan waktu pembahasan soal matematika kelas 3 SMA. Sang asisten yang baru mendapatkan info menyampaikan bahwa Song Joon-ho dari Perfect M sudah mulai siaran pembahasan soal SMA tersebut. Song Joon-ho yang tidak lain adalah saingan Choi Chi-yo. Sang asisten memberikan link siaran Song Joon-ho itu. Chi-yo awalnya menolak, namun pada akhirnya dia tetap menonton video siaran saingannya itu. Karena kesal didahului, Chi-yo meminta asistennya untuk cepat. Agar sampai di kantornya, dia bisa langsung siaran. Sesampai di kantor, Chi-yo langsung memberikan instruksi kepada timnya agar bisa segera siaran. Sepertinya, Chiol bukanlah sosok bos yang baik bagi pegawainya, berdasarkan keluhan-keluhan dari para pegawai. Choi Chi-yo memulai siaran langsung pembahasan soal matematika kelas 3 SMA. Beberapa siswa nampak menonton siaran Chiol. Jumlah penontonnya semakin meningkat. Sementara itu, Song Joon-ho yang lebih awal memulai siaran mencapai penonton lebih dari 5.000. Namun terus turun ketika Chiol memulai siaran. Sebaliknya, jumlah penonton Chiol meningkat tajam jauh melebihi penonton Song Joon-ho. Song Joon-ho mengalami kesulitan dalam menjawab soal matematika tersebut.
sehingga jumlah penontonnya semakin menurun. Para siswa lebih mau menonton siaran Choi Chi-yeol. Choi Chi-yeol juga mendapatkan respon yang baik dari para siswa. Dan pada akhirnya, Chi-yeol mengalahkan saingannya Song Joon-ho. Ji Dong-hee, asistennya Chi-yeol, memberitahukan bahwa Song Joon-ho tidak dapat menyelesaikan soal pada siaran langsungnya. Sambil menyindir Joon-ho, Chi-yeol mengatakan, dia saja yang ahli tidak mudah melakukannya, apalagi Joon-ho. Scene berganti di mana ada 3 orang anak SMA yang sedang membahas ujian yang baru mereka lakukan. Mereka curhat mengenai kelemahan mereka masing-masing di pelajaran tertentu. Kemudian, teman mereka yang pintar yang bernama Bang Sua datang dan menanyakan hasil ujian Nam Hae-i. Dia ingin pamer bahwa hanya satu soal matematika yang tidak dapat dijawabnya, karena dia tahu teman-temannya itu tidak sebaik dia. Karena kesal, akhirnya mereka saling menyindir satu sama lain. Karena ibunya sudah datang menjemput, Bang Sua pamit ke teman-temannya untuk pulang lebih dulu. Nam Hae-i sangat kesal dengan sikap sok pintar Bang Sua itu. Di mobil, Bang Sua bercerita ke ibunya. Dia yakin akan mendapat peringkat 1 karena teman-temannya yang lain banyak yang gagal. Tentu saja berita itu membuat ibunya bahagia. Sang ibu menyampaikan kabar kurang bagus. Ibunya tidak mendapatkan bangku paling depan untuk Sua di Academic Pride. Hal itu membuat Sua marah ke ibunya. Nam Hae-i pulang bersama Sun Jae. Mereka masih saja membahas tentang hasil ujiannya. Sun Jae menyarankan Hae untuk mengikuti les di Academy Pride. Hae bertanya ke Sun Jae apakah Pak Choi Chi-yeol sehebat itu. Menurut Sun Jae, kelas tatap mukanya sangat membantu. Hae mengajak Sun Jae jalan-jalan sebelum lesnya dimulai. Mereka berkeliling menggunakan bus dan tampak bahagia sekali. Mereka berhenti di gedung Academy Pride. Sun Jae masuk untuk memulai bimbingan belajarnya. Hae melihat brosur Academy Pride dan membawanya pulang. Hae sampai di rumah. Ternyata dia putri dari Nam Heng-son. Dia langsung membantu ibunya di restoran mereka. Ibunya juga meminta tolong mengantar pesanan pelanggan. Hae menolak karena dia baru pulang sekolah dan sangat lelah. Tapi tidak diindahkan oleh sang ibu. Hae memiliki paman adik dari ibunya yang mempunyai penyakit seperti autis. Kembali ke Academy Pride. Para pegawai sedang sibuk menyiapkan alat untuk kelas Choi Chi-yeol. Choi Chi-yeol memulai kelas tatap mukanya. Semua siswa sangat senang dan antusias belajar dengan Choi Chi-yeol. Di sana juga terlihat Sun Jae dan Sua. Chi-yeol menasihati siswa yang tidur di kelasnya. Kemudian scene berganti di restoran Nam Heng-son. Sepertinya ibu Sua dan Heng-son saling kenal. Tampak mereka asik mengobrol tentang anak-anaknya. Ibu Sun Jae juga datang ke restoran Heng-son. Mereka semua saling mengenal satu sama lain. Tetapi ya, biasa ibu-ibu yang selalu membangga-banggakan anaknya masing-masing. Kelas Chi-yeol baru saja selesai. Chi-yeol dikejar oleh siswa perempuan yang suka kepadanya. Mereka memberikan Chi-yeol makanan dan hadiah. Namun tidak semua diterima Chi-yeol. Semua hadiah itu diberikan Chi-yeol ke asistennya. Ji Dong-hee menyarankan agar Chi-yeol mau berpacaran. Tapi Chi-yeol merasa pacaran itu melelahkan. Karena siklusnya dari pacaran ya baikan, bertengkar, kemudian baikan lagi. Chi-yeol sudah menghabiskan semua tenaganya untuk mengajar dan dia tidak mau repot dengan pacaran. Lalu, Ji Dong-hee memberikan burger kepada Chi-yeol karena dia belum makan apa-apa sebelumnya. Namun, tanpa diduga malah membuat Chi-yeol muntah. Dong-hee mengomeli Chi-yeol karena dia punya banyak uang tapi susah untuk makan. Selanjutnya, Sung Jae pulang ke rumah dan mendapati sang ibu sedang bertengkar dengan ayahnya. Ibunya langsung meminta hasil ujian Sun Jae dan memeriksanya. Ibunya marah karena jawaban Sun Jae ada yang salah. Ibunya menginginkan Sun Jae menjadi dokter. Namun sepertinya Sun Jae tidak mau. Sang ibu seakan memaksa dia untuk menjadi dokter.
Hee sebenarnya ingin mengikuti kelas Choi Chiyol di Akademi Pride, namun dia tidak berani memberitahu ibunya. Apalagi ketika itu ibunya panik karena sang paman lagi sakit. Kembali ke Choi Chiyol. Dia diantar Dong-hee pulang ke rumahnya. Ketika membuka pintu, tiba-tiba saja ada seorang siswa yang lebih dulu menerobos masuk ke rumahnya. Siswa itu adalah siswa yang hadiahnya tidak diterima Chiyol. Chiyol menyuruhnya keluar, namun siswa tersebut malah lari-lari mengelilingi rumah Chiyol. Dia memanggil taksi untuk menyuruh siswa tersebut pulang. Tapi siswa itu nekat dan malah memeluk Chiyol. Di saat yang sama, ada seseorang yang sedang mengambil gambar mereka. Paman Hee akhirnya dirawat di rumah sakit. Hee tahu ibunya kesulitan keuangan dan betapa kerasnya sang ibu bekerja. Karena itulah, dia tidak sanggup meminta masuk ke kelas Choi Chiyol di Pride. Hee menyuruh ibunya pulang karena seharian sudah bekerja. Namun ibunya menolak dan menyuruh Hee pulang. Di rumah, Hee membuka kembali brosur Akademi Pride, kemudian membuangnya. Choi Chiyol mencoba memejamkan mata untuk tidur. Namun, dia tetap tidak bisa. Chiyol akhirnya pindah dan tidur di bawah. Sepertinya ada kejadian di masa lalu yang membuat Chiyol jadi trauma. Kita tunggu aja ya. Chiyol dibangunkan oleh suara telepon dari Dong-hee. Dong-hee meminta Chiyol membuka suatu halaman di internet. Di sana tertulis berita Chiyol yang memeluk seorang siswa perempuan. Hal itu tentu saja membuat Akademi Pride mendapat panggilan untuk mengkonfirmasi kabar tersebut. Dong-hee membacakan beberapa komentar netizen mengenai berita Chiyol. Hal itu membuat Chiyol semakin stres. Dong-hee meyakinkan Chiyol bahwa semua berita itu sudah dihapus di internet dan semua akan baik-baik saja. Ternyata berita itu tidak sampai di sana saja. Siswa tersebut juga memposting di media sosial bahwa dia berpacaran dengan Chiyol. Choi Chiyol akhirnya masuk rumah sakit karena stres. Dan juga kelasnya dibatalkan. Chiyol yang kesulitan untuk makan sesuatu membuat dia kekurangan gizi. Chiyol keluar dari rumah sakit dan menunggu Dong-hee mengambil mobil. Nam Jae-woo, adik Heng Son, berada di rumah sakit yang sama dengan Chiyol. Dia sibuk mengambil gambar Chiyol dari belakang. Chiyol yang menyadarinya marah dan ingin mengambil HP Jae-woo. Heng Son datang dan meminta Chiyol melepaskan HP adiknya. Heng Son mendorong Chiyol hingga jatuh. Kesempatan itu digunakan Chiyol untuk lari membawa HP Jae-woo. Heng Son lalu mengajar Chiyol. Chiyol bersembunyi di toilet cowok. Dia membuka HP Jae-woo dan ternyata foto yang diambil Jae-woo adalah gambar harimau yang ada di baju Chiyol. Chiyol keluar dari toilet dan bertemu dengan Heng Son. Heng Son meminta Chiyol mengembalikan HP adiknya, tapi Chiyol malah melemparkan HP tersebut hingga pecah. Dan dia kabur bersama Dong-hee. Di sekolah, hari Hee kurang baik. Dia mendapatkan hasil ujian kurang memuaskan, ditambah lagi hasil kerajinannya menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Sesampai di rumah, Hee mendapat omelan dari ibunya karena pulang hujan-hujanan. Akhirnya, Hee marah ke ibunya untuk meluapkan kekesalannya hari ini. Dia juga mengungkit dia yang bukan anak kandung ibunya. Dong-hee mencari rekomendasi restoran yang enak di internet, dan dia menemukan restoran Bangchan milik Heng Son. Dia membeli beberapa menu makanan untuk Chiyol. Awalnya Chiyol menolak, karena omelan Dong-hee, Chiyol akhirnya membawa makanan itu pulang. Sementara itu, Heng Son menemui Hee di taman dan mengatakan jika dia bukan ibu tiri, melainkan bibinya Hee. Hee meminta maaf karena bersikap kasar dan menjelaskan alasannya. Dia ingin bibinya mendaftarkannya ke kelas Choi Chiyol di Akademi Pride. Selanjutnya, Chiyol memakan makanan yang diberikan Dong-hee. Dia sangat menikmatinya. Chiyol makan dengan lahap hingga habis tak bersisa. Kemudian, Chiyol melihat nama restoran itu. Dan episode 1 pun berakhir.